Perkenalkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Rahmadani dari Prodi Teknik Kimia dengan NPM 082025102055. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan kromatografi. Ada 5 jenis yang akan saya jelaskan, yaitu kromatografi kertas, kolom, TLC, GC, dan HPLC. Selanjutnya, apa sih pengertian dari kromatografi? Yaitu teknik pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan afinitas atau interaksi gerak terhadap fase diam dan fase gerak. Tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa, pemurnian senyawa, dan analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian prinsip dasar dari kromatografi itu: 1. Fase diam menjadi media tempat senyawa berinteraksi. Kemudian fase gerak sebagai pelarut atau gas pembawa. Ketiga, senyawa dengan interaksi lemah akan bergerak lebih jauh dan senyawa dengan interaksi kuat akan tertahan. Ada 5 jenis yang akan saya jelaskan, yaitu kromatografi kertas atau paper kromatografi, kedua kromatografi kolom, ketiga kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi, kemudian yang keempat kromatografi gas, dan yang kelima kromatografi cair kinerja tinggi atau high performance liquid kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas dengan fase diamnya yaitu kertas atau selulosa, kemudian fase geraknya pelarut cair. Prinsip kerjanya: 1. Sampel ditotolkan pada kertas, kemudian pelarut naik karena kapilaritas, dan yang ketiga komponen terpisah berdasarkan kelarutan. Pengaplikasiannya yaitu pada zat warna, tinta, dan ada asam amino juga. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kertas. Kelebihannya: 1. Alatnya sederhana, kemudian biayanya murah dan mudah dilakukan. Untuk kekurangannya: akurasi rendah, pemisahan terbatas, dan tidak cocok untuk analisa kuantitatif. Yang kedua ada kromatografi kolom. Fase diamnya menggunakan silika gel atau alumina dan fase geraknya pelarut cair. Prinsip kerjanya: 1. Sampel dimasukkan ke kolom, kemudian pelarut dialirkan, dan ketiga senyawa terelusi secara bertahap. Kemudian pengaplikasiannya pada pemurnian senyawa dan kimia organik preparatif. Yang ketiga kromatografi lapis tipis. Fase diam silika atau alumina pada plat dan fase geraknya pelarut. Ciri khasnya: 1. Media tipis dan seragam, kedua menghasilkan nilai RF. Pengaplikasiannya itu terhadap identifikasi senyawa, monitoring reaksi, dan analisis obat dan herbal. Kelebihan dan kekurangan dari kromatografi lapis tipis ini adalah: kelebihannya proses cepat, biaya relatif murah, hasil pemisahan cukup baik, dan dapat digunakan untuk identifikasi nilai RF. Kemudian kekurangannya: sensitivitas terbatas dan kurang presisi untuk kuantitatif. Yang keempat ada kromatografi gas. Cairan atau polimer dalam kolom sebagai fase diam dan fase geraknya gas berupa helium dan nitrogen. Prinsip kerja: 1. Sampel diuapkan, 2. dibawa gas melalui kolom, dan yang ketiga pemisahan berdasarkan volatilitas. Pengaplikasiannya pada alkohol, minyak atsiri, dan senyawa volatil. Kemudian kromatografi HPLC atau cair kromatografi cair kinerja tinggi. Fase diamnya yaitu kolom partikel halus dan fase gerak cairan bertekanan tinggi. Ciri khas: 1. Tekanan tinggi, 2. Presisi dan sensitivitas tinggi.
Pengaplikasiannya pada farmasi, forensik, dan analisis lingkungan. Kelebihan dan kekurangan kromatografi kertas. Kelebihannya dapat analisa kuantitatif, cocok untuk senyawa non-volatil dan termolabil. Kemudian kekurangannya membutuhkan pelarut berkualitas tinggi. Dan kesimpulannya, semua metode bertujuan untuk memisahkan suatu senyawa. Perbedaan utamanya terdapat pada fase gerak, alat, dan tingkat akurasi. Dan pemilihan metode disesuaikan dengan jenis sampel dan tujuan analisis. Jadi sekian penjelasan tentang perbedaan kromatografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.